Aulia berdiri di depan cermin kamar mandi kecil di apartemen sederhana di Jakarta, air mata mengalir tanpa henti. Tangan kanannya memegang pisau cukur, dan dengan satu gerakan cepat, dia memotong rambut panjangnya yang selama ini menjadi simbol kebanggaan keluarganya. Potongan rambut jatuh ke lantai seperti daun-daun kering, dan saat itulah telepon berdering, panggilan dari ibunya yang mengatakan bahwa pernikahan Sari dengan seorang pria kaya telah ditetapkan minggu depan. Aulia merasa dunia runtuh. Bagaimana bisa Sari, wanita yang selama 2 tahun terakhir menjadi segalanya baginya, memilih jalan itu? Mereka bertemu pertama kali di sebuah kai kecil di kawasan Tamrin, saat hujan deras mengguyur ibu kota. Aulia, seorang desainer grafis berusia 25 tahun, sedang duduk sendirian dengan laptopnya, mencoba menyelesaikan proyek terbaru. Sari, 24 tahun, masuk dengan basah kuyup, mencari tempat berteduh. Matanya yang coklat lembut bertemu dengan Aulia, dan dalam sekejap, percakapan dimulai. "Ma, boleh saya duduk di sini?" "Semua meja penuh," kata Sari dengan suara halus. Aulia mengangguk, dan dari situlah semuanya bermula. Mereka berbagi cerita tentang pekerjaan. Sari adalah guru sekolah dasar yang penuh semangat, dan tentang mimpi-mimpi mereka. Aulia berasal dari keluarga konservatif di Bandung, di mana ayahnya seorang ulama yang disegani, dan ibunya selalu menekankan nilai-nilai tradisional. "Kamu harus menikah dengan pria baik, Aulia. Itu tugasmu sebagai anak perempuan," kata ibunya berulang kali. Tapi Aulia selalu merasa ada yang salah dalam dirinya. Dia tidak pernah tertarik pada pria, meskipun teman-temannya sudah menikah dan punya anak. Pertemuan dengan Sari seperti angin segar. Mereka bertemu lagi dan lagi, awalnya sebagai teman, tapi lambat laun perasaan itu tumbuh. Suatu malam, di taman kota, Sari mengakui perasaannya. "Aku takut, Aulia. Keluargaku di desa, mereka tidak akan mengerti." Aulia memegang tangannya, "Kita bisa hadapi bersama." Tapi kenyataan tidak semudah itu. Keluarga Sari, yang berasal dari keluarga pedagang di Surabaya, sudah merencanakan pernikahannya dengan anak seorang mitra bisnis. "Ini untuk masa depan keluarga kita," kata ayah Sari. Sari ragu, tapi tekanan itu semakin kuat. Aulia mencoba meyakinkannya, "Kita bisa lari, mulai hidup baru." Tapi Sari takut kehilangan segalanya. Konflik pertama muncul saat saudara laki-laki Sari, Budi, mulai curiga. Dia melihat Sari sering menelepon seseorang di malam hari. "Siapa itu?" "Pacarmu," tanya Budi. Sari menggeleng, tapi hati kecilnya bergetar. Aulia juga menghadapi masalah di tempat kerja. Rekan kerjanya, seorang wanita bernama Rina, mulai menyebarkan rumor setelah melihat Aulia dan Sari berpelukan di sebuah pesta. "Hati-hati, Aulia. Orang-orang di sini tidak suka hal-hal aneh." Aulia marah, tapi dia tahu masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan budaya yang kuat, tidak mudah menerima hubungan seperti milik mereka. Malam itu, Aulia memutuskan untuk bertemu Sari secara rahasia di sebuah hotel kecil. "Kita harus bicara," kata Aulia. Sari datang dengan wajah pucat. "Ayahku tahu ada yang salah. Dia memaksa aku bertemu dengan calon suamiku besok." Aulia merasa jantungnya hancur. "Jangan lakukan itu, Sari. Kita punya satu sama lain." Tapi Sari menangis, "Aku takut, Aulia. Kalau keluargaku tahu, mereka akan usir aku." Itulah awal dari keputusan-keputusan sulit. Aulia mulai memikirkan cara untuk meyakinkan Sari, tapi dia tahu, setiap langkah mereka penuh risiko. Sementara itu, ibu Aulia menelepon lagi, "Kapan kamu pulang ke Bandung? Ada pemuda baik yang ingin kutemukan denganmu." Aulia menutup telepon dengan marah. Hidupnya seperti berada di tepi jurang.
Hari-hari berikutnya, Aulia dan Sari bertemu lebih jarang. Sari semakin tertekan oleh keluarganya. Suatu hari, Budi mengikuti Sari dan melihatnya bertemu Aulia di sebuah taman. "Apa ini? Kamu dengan wanita?" Budi marah besar. Dia memaksa Sari pulang dan memberitahu ayahnya. Malam itu, Sari dikurung di rumah. Aulia panik saat Sari tidak menjawab teleponnya. Dia pergi ke rumah Sari, tapi dicegat oleh Budi. "Pergi dari sini. Jangan dekati adikku lagi," teriak Budi. Aulia pulang dengan hati hancur. Dia tahu ini baru permulaan. Besok, dia harus menghadapi kenyataan bahwa Sari mungkin akan menikah. Tapi di dalam hatinya, dia bertekad untuk berjuang. Namun, apakah perjuangan itu akan membawa kebahagiaan atau kehancuran? Aulia tidur dengan gelisah, memimpikan masa lalu mereka yang indah. Pagi berikutnya, Aulia bangun dengan tekad baru. Dia tidak bisa membiarkan Sari menikah begitu saja. Dengan hati berdebar, dia naik kereta ke Surabaya, tempat keluarga Sari tinggal. Perjalanan itu panjang, memberinya waktu untuk memikirkan segalanya. Kenangan tentang pertama kali mereka berciuman di bawah hujan kembali muncul. Itu adalah momen penuh keberanian, tapi sekarang semuanya terasa rapuh. Sesampainya di Surabaya, Aulia menyewa taksi ke rumah Sari. Rumah itu besar, dengan halaman luas, simbol kekayaan keluarga pedagang. Dia mengetuk pintu dan Budi yang membuka. "Kamu lagi?" "Pergi," bentak Budi. Tapi Aulia tidak mundur. "Aku harus bicara dengan Sari." Ayah Sari, seorang pria paruh baya dengan wajah tegas, muncul di belakang. "Siapa ini?" tanya ayah Sari. Budi menjelaskan dengan nada marah, "Teman aneh Sari, Pak." Ayah Sari memandang Aulia dari atas ke bawah. "Masuklah, tapi singkat." Di ruang tamu, Sari duduk dengan mata sembab. Melihat Aulia, dia hampir menangis. "Kenapa kamu datang?" bisik Sari. Aulia memegang tangannya diam-diam, "Aku tidak bisa kehilanganmu." Tapi ayah Sari memotong, "Apa hubungan kalian sebenarnya?" Sari diam, tapi Aulia berani bicara. "Kami saling mencintai, Pak." Ruangan hening sejenak, lalu ayah Sari meledak. "Apa? Ini tidak mungkin. Di Indonesia, ini dosa besar." Dia memerintahkan Aulia pergi, dan Sari dikurung lagi. Aulia pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Di kereta, dia menelepon ibunya sendiri. "Bu, aku punya cerita." Tapi ibunya malah bicara tentang pernikahan. "Jangan buat ibu malu, Aulia." Aulia menutup telepon, merasa sendirian. Kembali di Jakarta, Aulia bertemu temannya, Lina, yang tahu rahasianya. "Kamu harus hati-hati. Masyarakat kita belum siap." Lina menyarankan Aulia bergabung dengan komunitas rahasia di kota. Aulia ragu, tapi akhirnya pergi ke pertemuan pertama. Di sana, dia bertemu orang-orang seperti dirinya, berbagi cerita tentang diskriminasi. "Aku kehilangan pekerjaan karena ini," kata seorang wanita. Aulia merasa tidak sendirian, tapi juga takut. Sementara itu, Sari di Surabaya menghadapi tekanan lebih besar. Calon suaminya, Andi, datang berkunjung. Andi pria baik, tapi Sari tidak merasakan apa-apa. "Kita akan bahagia," kata Andi. Sari tersenyum palsu, tapi hatinya milik Aulia. Malam itu, Sari mencoba kabur. Dia menyelinap keluar rumah, tapi Budi menangkapnya. "Kamu gila. Ini untuk kebaikanmu." Budi memukul Sari, meninggalkan memar di lengannya. Sari menangis sepanjang malam. Pagi harinya, Sari menelepon Aulia secara diam-diam, "Aku tidak tahan lagi. Tolong aku." Aulia segera berencana.
Dia akan datang lagi ke Surabaya, kali ini dengan bantuan dari komunitas. Tapi risiko besar. Jika tertangkap, dia bisa diusir dari keluarganya sendiri. Aulia memikirkan ayahnya, ulama yang akan malu jika tahu. Apa yang aku lakukan ini benar, gumam Aulia. Tapi cinta membuatnya maju. Di Surabaya, Sari berpura-pura sakit untuk menunda pertemuan dengan Andi. Ayahnya marah, jangan main-main. Sari merasa terjebak. Saat Aulia tiba, mereka bertemu di sebuah masjid kecil, tempat rahasia. Kita lari sekarang, kata Aulia. Sari ragu, tapi keluargaku. Mereka berpelukan, tapi tiba-tiba Budi muncul lagi. Kalian pikir bisa lolos? Budi memanggil polisi lokal, meskipun tidak ada hukum langsung, tapi tekanan sosial kuat. Aulia dan Sari dipisah. Aulia dibawa pulang oleh polisi ke Jakarta dengan peringatan. Jangan ulangi. Di rumah, Ibu Aulia sudah tahu dari gosip. Benarkah? Kamu seperti itu. Ibu menangis. Aulia diam, tapi hatinya sakit. Ini adalah harga pertama yang harus dibayar. Sari di Surabaya semakin dikontrol. Andi datang lagi, dan kali ini Sari dipaksa setuju. Baiklah, kata Sari dengan suara lemah. Berita itu sampai ke Aulia melalui pesan singkat. Aulia marah dan sedih. Dia memutuskan untuk melawan dengan cara lain. Mungkin memberitahu Andi kebenaran. Tapi itu bisa merusak segalanya. Konflik batin Aulia semakin dalam. Apakah cinta layak untuk segala pengorbanan ini? Aulia tidak bisa tidur malam itu. Berita pernikahan Sari membuatnya gila. Dia memutuskan untuk menghubungi Andi, calon suami Sari, melalui media sosial. Aku harus bicara denganmu, tulis Aulia. Andi setuju bertemu di sebuah kai di Surabaya. Aulia naik pesawat pagi-pagi, hati berdebar. Di kai, Andi duduk dengan santai. Apa urusanmu? Tanya Andi. Aulia menarik napas dalam. Sari tidak mencintaimu. Dia mencintaiku. Andi tertawa, tapi lalu serius. Buktikan. Aulia menunjukkan pesan-pesan lama mereka. Andi marah. Ini gila. Aku akan batalkan pernikahan. Tapi Andi malah memberitahu ayah Sari. Malam itu, ayah Sari memanggil Sari. Kamu bohongi kami. Sari menangis, Ma, Pak. Ayahnya memutuskan untuk mempercepat pernikahan, takut skandal. Sari merasa dikhianati oleh Aulia. Kenapa kamu lakukan itu? Pesan Sari ke Aulia. Aulia menyesal, aku pikir itu akan membantu. Hubungan mereka retak. Aulia kembali ke Jakarta, dihadapkan dengan keluarganya sendiri. Ayahnya pulang dari Bandung. Aku dengar rumor. Benarkah? Ayah Aulia marah. Ini melawan agama. Aulia berlutut, ayah, ini diriku. Ayahnya mengusirnya. Pergi dari rumah ini. Aulia pindah ke apartemen kecil, sendirian. Di komunitas LGBT, dia bertemu Maya, seorang aktivis. Kamu harus berjuang untuk hakmu, kata Maya. Aulia mulai ikut kampanye rahasia, tapi takut. Sementara itu, Sari di Surabaya semakin tertekan. Pernikahan tinggal seminggu. Dia mencoba bunuh diri dengan minum obat tidur, tapi diselamatkan. Budi merasa bersalah. Adik, kenapa? Sari menjawab, aku tidak bisa hidup bohong. Budi mulai ragu. Dia menelepon Aulia diam-diam, adikku menderita karena kamu. Aulia terkejut. Bantu kami. Budi diam, tapi hatinya goyah. Hari-hari menjelang pernikahan, Sari berpura-pura bahagia. Tapi di malam hari, dia menangis.
Aulia memutuskan datang ke pernikahan, menyamar sebagai tamu. Risiko besar, tapi dia harus. Di hari pernikahan, gedung mewah di Surabaya penuh tamu. Sari mengenakan kebaya putih, cantik tapi sedih. Aulia duduk di belakang, hati berdegup. Saat upacara dimulai, Andi berdiri di altar. Sari berjalan pelan. Tapi tiba-tiba Budi berdiri. "Tunggu," seru Budi. Semua terkejut. Ini salah. Adikku tidak bahagia. Ayah Sari marah, diam. Tapi Budi melanjutkan, dia mencintai orang lain. Keributan terjadi. Sari menangis, lari dari altar. Aulia mengejarnya. Di taman belakang, mereka bertemu. "Makan aku," kata Sari. Aulia memeluknya. Tapi ayah Sari datang dengan polisi. "Kalian ditangkap atas tuduhan mengganggu." Mereka dibawa ke kantor polisi. Di sana, Maya dari komunitas datang dengan pengacara. Ini bukan kriminal. Setelah perdebatan panjang, mereka dibebaskan, tapi dengan peringatan. Keluarga Sari memutuskan hubungan dengan Sari. "Kamu bukan anakku lagi," kata ayah. Sari pindah ke Jakarta dengan Aulia. Tapi kebahagiaan itu rapuh. Masyarakat mulai bergosip. Di tempat kerja Aulia, bosnya memecatnya. "Kami tidak mau kontroversi." Sari juga kehilangan pekerjaan sebagai guru. Orang tua murid komplain. Mereka hidup susah, tapi bersama. Namun, konflik baru muncul. Sari mulai merindukan keluarganya. "Apa kita salah?" tanya Sari. Aulia meyakinkannya, tidak. Tapi di dalam, Aulia ragu. Apakah pengorbanan ini layak? Mereka bergabung lebih dalam dengan komunitas, ikut demonstrasi kecil untuk hak. Tapi di Indonesia, itu berbahaya. Suatu hari, demonstrasi mereka digerebek oleh kelompok radikal. Aulia terluka, lengan patah. Sari merawatnya, tapi trauma itu dalam. "Kita harus berhenti," kata Sari. Aulia marah, "Tidak. Kita harus berjuang." Pertengkaran pertama mereka pecah. Sari pergi sementara ke rumah teman. Aulia sendirian lagi, memikirkan segalanya. Apakah cinta ini akan bertahan? Setelah pertengkaran, Sari kembali ke apartemen. "Ma, aku takut." Aulia memeluknya. "Kita hadapi bersama." Tapi masalah belum selesai. Ayah Aulia menelepon. "Pulanglah, Aulia. Kami makanmu jika kamu berubah." Aulia tergoda. Keluarganya adalah segalanya. Sari melihat itu. "Pergilah jika mau." Aulia menolak, tapi benih keraguan tumbuh. Di komunitas, Maya mengajak mereka ke acara besar di Bali, Konferensi LGT Asia. "Ini kesempatan untuk suara kita didengar." Aulia dan Sari setuju pergi. Di Bali, mereka bertemu orang-orang dari berbagai negara, berbagi cerita. Untuk pertama kali, mereka merasa diterima. Tapi di sana, Sari bertemu dengan seorang wanita lain, Nita, yang mirip dengannya. Nita ramah, dan Sari mulai dekat. Aulia cemburu. "Apa kamu suka dia?" tanya Aulia. Sari menyangkal, tapi ketegangan muncul. Kembali ke Jakarta, gosip tentang mereka menyebar di media sosial. Sebuah akun anonim memposting foto mereka. "Lesbian di Jakarta, hati-hati." Komentar kebencian membanjiri. Aulia menerima ancaman. "Kami akan datangi kalian." Mereka takut, pindah apartemen. Sari mulai depresi. "Mungkin kita harus pisah." Aulia marah, "Tidak. Itu yang mereka mau." Tapi Sari pergi ke Surabaya, mencoba rekonsiliasi dengan keluarganya. Di sana, ayahnya menyambut dingin. "Jika kamu tinggalkan dia, kamu boleh pulang."
Sari ragu. Budi yang sekarang mendukung bilang ikuti hatimu. Sari kembali ke Jakarta tapi dengan keraguan. Aulia sementara itu dihadapkan dengan pilihan kerja baru. Bos barunya tahu tentang orientasinya. Tidak masalah, asal diam. Aulia setuju tapi merasa munai. Suatu malam mereka bertengkar lagi. Kamu berubah, Aulia. Sari menuduh. Aulia balas, kamu yang ragu. Sari pergi lagi kali ini ke rumah Maya. Di sana Nita ada. Sari mabuk dan hampir mencium Nita, tapi berhenti. Aku cinta Aulia. Keesokan harinya, Sari pulang dan menceritakan. Aulia marah besar. Kamu hampir selingkuh. Sari menangis, Ma. Mereka berdamai, tapi luka itu ada. Tekanan sosial semakin kuat. Kelompok agama demo di depan gedung mereka. Tolak LGBT. Aulia dan Sari bersembunyi. Maya datang, kita harus lawan. Mereka ikut kampanye online, tapi akibatnya Sari diancam oleh mantan muridnya. Bu, kamu dosa. Sari hancur. Dia memutuskan untuk menikah dengan pria untuk menutupi. Tidak, kata Aulia. Tapi Sari pergi bertemu Andi lagi. Andi setuju, kita coba lagi. Aulia tahu dari Budi. Dia pergi ke Surabaya menghadang Sari. Jangan. Di stasiun, mereka bertemu. Sari menangis, aku lelah bertarung. Aulia memohon, kita bisa. Tapi Sari naik kereta. Aulia pulang sendirian, hancur. Dia minum obat berlebih, tapi diselamatkan oleh Lina. Di rumah sakit, ayah Aulia datang. Anakku. Mereka berdamai parsial. Aku tidak setuju, tapi aku sayang kamu. Aulia pulih, tapi tanpa Sari. Bulan-bulan berlalu. Sari menikah dengan Andi, tapi tidak bahagia. Malam pertama, dia menangis. Andi mengerti, kita bisa cerai jika mau. Sari ragu. Di Jakarta, Aulia fokus pada aktivisme. Dia menjadi pembicara di acara rahasia. Tapi hatinya kosong. Suatu hari, Sari menelepon. Aku salah. Sari cerai dari Andi. Mereka bertemu lagi di Jakarta. Makan aku. Aulia memakan, tapi hati-hati. Mereka mulai lagi, tapi dengan luka lama. Masyarakat masih menolak. Keluarga Aulia menerima pelan-pelan, berkat ayah yang berubah pikiran setelah melihat penderitaan anaknya. Tapi untuk Sari, keluarganya tetap menolak. Mereka hidup bersama, tapi dengan harga mahal, kehilangan pekerjaan, teman, dan ketenangan. Apakah ini akhir yang bahagia? Hidup Aulia dan Sari sekarang seperti berjalan di atas tali tipis. Mereka pindah ke kawasan pinggiran Jakarta, mencoba hidup normal. Aulia mendapat pekerjaan relance sebagai desainer, sementara Sari mengajar priat. Tapi setiap hari, mereka menghadapi tatapan aneh dari tetangga. Mereka tinggal berdua. Aneh, bisik orang-orang. Aulia mengabaikan, tapi Sari sensitif. Mungkin kita pindah ke luar negeri, usul Sari. Aulia setuju, tapi Isa sulit. Mereka mulai mengumpul uang. Di tengah itu, Maya mengajak mereka ke demonstrasi besar untuk hak di Jakarta. Ini momen penting. Aulia antusias, Sari ragu. Bahaya. Tapi mereka pergi. Di demonstrasi, ribuan orang berkumpul, tapi kelompok oposisi datang. Kerusuhan pecah. Aulia terpisah dari Sari. Dia mencari panik. Sari terpojok oleh sekelompok pria. Lesbi. Pulang. Mereka melempar batu. Sari terluka di kepala. Aulia datang, melindungi. Polisi datang, membubarkan. Di rumah sakit, Sari sadar.
Terima kasih. Tapi trauma itu dalam. Sari memutuskan mundur dari aktivisme. Cukup. Aulia kecewa, kita harus terus. Pertengkaran lagi. Sari pergi ke Bali sendirian untuk berpikir. Di sana dia bertemu Nita lagi. Nita mendengarkan ceritanya. Kamu pantas bahagia. Sari tergoda tapi ingat Aulia. Dia pulang. Aku pilih kamu. Mereka berdamai. Tapi kenyataan pahit datang. Ibu Sari sakit parah. Sari pergi ke Surabaya. Di sana, ayahnya bilang, jika kamu tinggalkan gaya hidupmu, kamu boleh rawat ibu. Sari menangis. Tidak bisa. Ayah mengusir. Sari pulang ke Jakarta dengan hati hancur. Aulia menghibur, kita keluargamu sekarang. Tapi Sari depresi berat. Dia mulai minum. Aulia khawatir. Berhenti, Sari. Sari marah, ini karena kamu. Mereka bertengkar hebat. Sari pergi, tinggal catatan, Ma, aku tidak kuat. Aulia panik, mencari. Dia temukan Sari di jembatan, hendak lompat. Jangan. Aulia tarik Sari. Mereka menangis bersama. Kita butuh bantuan. Mereka pergi ke terapis rahasia untuk LUD. Di sana mereka bicara tentang trauma, tekanan sosial, dan konflik batin. Cinta kalian kuat, tapi masyarakat tidak, kata terapis. Mereka belajar berkomunikasi lebih baik. Pelan-pelan, hubungan membaik. Keluarga Aulia mulai menerima Sari sebagai teman. Ayah Aulia bahkan datang berkunjung. Aku berdoa untuk kalian. Itu langkah kecil. Untuk Sari, Budi datang ke Jakarta. Aku dukung kalian. Budi meyakinkan ayah mereka pelan-pelan. Akhirnya, ayah Sari menelepon. Pulanglah. Sari pergi dengan Aulia. Di Surabaya, ayah bilang, aku tidak paham, tapi aku tidak mau kehilangan anak. Mereka berdamai. Tapi masyarakat luas masih menolak. Di berita undang-undang anti-LGBTQ dibahas. Aulia dan Sari ikut petisi online. Mereka hidup dengan harapan. Tapi harga yang dibayar besar, kehilangan teman, pekerjaan, dan ketenangan. Mereka bangun komunitas kecil, membantu orang lain seperti mereka. Di akhir hari, mereka duduk di balkon, memandang kota. Apa kita bahagia? Tanya Sari. Aulia jawab, ya, karena bersama. Tapi pertanyaan besar tetap, apakah mencintai seseorang dengan cara yang ditolak masyarakat merupakan pilihan yang benar, atau justru egois yang merusak banyak nyawa?